Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang konsep dasar perilaku manusia, khususnya dalam bidang kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tara Ayunanda Setiawan, Salma Ajilaini, dan Rara Makfiroh. Timbulnya perilaku. Perilaku dapat dibentuk di mana pengetahuan selalu menjadi andalan untuk membentuk perilaku seseorang. Perilaku manusia sebagian besar perilaku yang dapat dibentuk dan dapat dipelajari. Cara terbentuknya perilaku seseorang yaitu dari kebiasaan seperti menggosok gigi sebelum tidur, bangun pagi, dan sarapan. Dan dari kebiasaan ini akan timbul perilaku. Yang kedua dari pengertian seperti misalnya bila Anda naik motor harus memakai helm karena helm tersebut untuk keamanan diri sendiri. Yang ketiga ada penggunaan model, pembentukan perilaku melalui contoh atau model. Model yang dimaksud adalah pemimpin, orang tua, dan tokoh panutan lainnya. Perlu dipahami juga bahwa perilaku yang diperlihatkan seseorang mengandung makna atau arti tertentu. Perilaku yang dimaksud adalah bagi orang yang normal, dalam artian tidak mengalami gangguan jiwa. Contoh, anak kecil menangis karena haus sehingga ibunya cepat mengambilkan air atau susunya. Nah, dari di sini ibunya jika mengalami gangguan jiwa, pasti ibunya tidak merespon bahwa anaknya menangis minta susu ataupun minta makan. Bahkan kalau ibunya sakit jiwa, anaknya bisa dipukuli atau lain sebagainya. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Jadi, kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dibagi menjadi 5 kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan biologis. Kebutuhan ini sifatnya sangat mendesak dan tidak akan menginginkan kebutuhan lain sebelum kebutuhan ini terpenuhi. Contohnya makan. Manusia akan membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Tanpa makanan, manusia tidak akan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia hidup dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi, kebutuhan ini adalah kebutuhan terhadap dukungan masyarakat. Contohnya, dalam kerja bakti atau gotong royong. Kerja bakti dilakukan secara beramai-ramai dengan masyarakat di sekitar. Untuk itu, kerja bakti memerlukan banyak orang dan tidak dapat dilakukan secara individu atau sendiri. Yang ketiga itu ada kebutuhan rasa cinta dan memiliki. Dalam hal ini, seseorang ingin memiliki rasa ingin dimiliki dan dimiliki, sehingga manusia mencari dan menginginkan pengakuan dari anggota sebuah persahabatan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Setiap orang prinsipnya membutuhkan rasa kasih sayang, perasaan ingin mencintai dan dicintai, termasuk dicintai lingkungan dan alam sekitar. Contohnya, seseorang ingin memiliki rasa dicintai oleh sahabatnya dan ingin memiliki rasa dimiliki oleh keluarganya. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan. Ada 2 tipe, yakni tipe bawah dan tipe atas. Tipe bawah itu meliputi kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, perhatian, reputasi, kebanggaan diri, dan kemasyhuran. Dan tipe atas terdiri dari penghargaan oleh diri sendiri, kebiasaan, kecakapan, keterampilan, dan kemampuan khusus atau spesialisasi. Kemudian yang kelima, ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa lakukan dengan memaksimalkan kemampuan dan potensi diri. Contohnya, seseorang ingin bekerja sesuai dengan apa yang mereka mau dan apa yang mereka bisa. Oleh karena itu, jika seseorang bekerja sesuai dengan apa potensinya mereka, itu akan memaksimalkan kerja mereka dan bisa mengerahkan semua kemampuan yang mereka bisa. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia.
Ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Internal berarti dari dalam diri manusia dan eksternal dari luar diri manusia itu sendiri. Bisa kita lihat di sini ada faktor yang dikelompokkan dalam kelompok internal dan juga eksternal. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kelompok internal. Di sini ada ras. Nah, ras ini sangat mempengaruhi perilaku tingkah laku manusia. Ras sendiri dia itu menunjukkan atau memperlihatkan ciri-ciri khusus. Contohnya saja adalah ras negroid. Dia mempunyai ciri yang keras, kemudian tahan menderita dan menonjol dalam hal olahraga. Nah, seperti ras kita sendiri, mongoloid itu mempunyai ciri bertingkah laku ramah, gotong royong, agak tertutup dan sering mengadakan upacara ritual. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin tentu akan mempengaruhi perbedaan hormon di dalam diri manusia yang mendorong manusia untuk bertingkah laku, seperti wanita yang cenderung menggunakan perasaan dan laki-laki yang dilandasi oleh pemikiran yang bersifat rasional. Yang ketiga adalah sifat fisik. Jadi, keadaan fisik seseorang itu akan mendorong seseorang untuk berperilaku berbeda tergantung keadaan fisik mereka. Nah, seorang ahli yang bernama Craig Sheldon mengatakan bahwa orang yang pendek, kemudian bulat, wajahnya bundar, badannya berlemak, dia adalah orang yang bertipe piknik atau suka melakukan piknik, seperti itu. Berikutnya adalah sifat kepribadian. Jadi kepribadian merupakan suatu organisasi psikologis yang dinamis dari seseorang yang menyebabkan dirinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah pembawaan atau bakat. Jadi bakat atau bawaan itu adalah hal yang sudah ada sejak lahir. Contohnya orang yang berbakat bermusik, maka dia akan cenderung bertingkah laku seninya lebih menonjol daripada perilakunya yang lain, seperti itu. Yang terakhir adalah intelijensia. Jadi intelijensia itu apa? Intelijensia merupakan keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah dan efektif. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama di sini ada lingkungan. Jadi lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Contohnya, anak yang tumbuh dalam lingkungan bersama orang yang kasar dan keras, dia akan punya sifat menjadi kaku, kemudian murung, begitu juga sebaliknya ya. Kemudian yang kedua ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses belajar mengajar dan hasil dari proses belajar mengajar adalah seperangkat perubahan tingkah laku. Oleh karenanya, pendidikan sangat mempengaruhi tingkah laku. Selanjutnya ada agama. Agama ini sangat berpengaruh terhadap perilaku hidup seseorang. Contohnya saja, seorang muslim, dia tentu tidak akan berperilaku memakan daging babi karena dianggap haram, dan orang Hindu tidak pula memakan daging sapi karena dianggap suci. Selanjutnya adalah sosial ekonomi. Tingkat ekonomi seseorang akan mempengaruhi perilakunya. Contohnya adalah orang yang berkecukupan, tentu dia tidak akan membuang kotoran di sungai karena mereka sudah punya tempatnya sendiri. Berbeda dengan masyarakat miskin pinggiran yang tidak punya jamban, maka akan membuang kotoran di sungai. Terakhir adalah kebudayaan. Dalam arti yang sempit, kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat istiadat, atau peradaban manusia. Nah, contohnya adalah penggunaan kata jancuk di daerah Jawa Timur dianggap sebagai kata sapaan yang ramah, tapi di daerah Jawa Tengah menganggap kata tersebut sebagai suatu kata yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan. Selanjutnya ada pengertian sehat dan sakit. Di sini sudah kita simpulkan pengertian sehat dan sakit berdasarkan beberapa pengertian para ahli dan undang-undang. Nah, di sini ada pengertian sehat. Sehat adalah suatu keadaan yang dinamis di mana individu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal dalam mempertahankan kesehatannya. Internal itu mencakup psikologi, intelektual, spiritual, dan penyakit, sedangkan eksternal mencakup lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Sakit sendiri adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara tiga faktor utama, yaitu agent atau penyebab penyakit, host atau penjamu atau manusia, dan environment atau lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.